Assalamualaikum, Mak. Apa kabar? Mak, setiap hari selalu aja ada ide-ide liar yang saya keluarkan dalam bentuk tulisan. Biasanya kalau di Facebook itu saya tulis kalau nggak di grup Mama Jago Jualan, di grup Jago Jualan, ataupun di postingan Facebook pribadi saya. Nah, padahal Mak, 2 tahun yang lalu gitu ya, buat Mama yang udah kenal saya dari 2 tahun yang lalu tuh pasti ngerasain banget perbedaannya. Kalau dulu saya paling posting status paling banyak 5 kalimat, 7 kalimat gitu kan, itu udah keren banget kayaknya zaman dulu. Sekarang itu saya udah bisa bikin kalimatnya panjang banget ya, beberapa paragraf kayak gitu. Nah, kok bisa sih dari dulunya statusnya pendek sekarang bisa panjang-panjang banget tulisannya gitu ya. Bahkan kalau banyak sekali yang komentar nampar banget sih, makjub banget kayak gitu kan ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, syaratnya yang pertama adalah harus rajin baca buku, Mak. Jadi kita harus nambah-nambah kosakata, nambah wawasan, nambah ide-ide tulisan apa, kemudian jadi diri sendiri aja gitu ya, nggak usah menulis hal-hal yang memang tidak kita kuasai gitu. Nah, dengan kita tahu konten apa yang mau kita tulis, jadi lebih mengalir gitu. Jadi tidak berpikir kira-kira pendapat orang gimana ya, kira-kira menurut mereka gimana, nggak usah mikirin itu. Jadi diri sendiri, yang penting banyakin baca buku. Jadi fokus terhadap satu bidang, Mak mau bahas mengenai apa. Nah, bidangnya ini apa sih? Bidangnya sesuai dengan brandingnya, Mak mau menjadi apa? Mau dianggap orang lain pakar di bidang apa? Nah, pasti kalau Mak baca semua tulisan saya, pasti nggak jauh-jauh dari bisnis online kan? Gimana ngebangunnya, gimana merawatnya, gimana ngembanginnya, bangun timnya pun tim bisnis online. Pokoknya semuanya berhubungan dengan bisnis online. Karena itu adalah memang karir saya ke depannya, saya mau seperti itu. Jadi dengan membuat tulisan itu membantu saya mengenai branding, kemudian marketing juga. Secara tidak langsung, walaupun yang saya tulis nanti ujung-ujungnya berhubungan dengan SGO, tapi rasanya jadi ikut naik, Mak. Nah, itu adalah bagian dari strategi branding. Nah, Mak sekarang bisnisnya di bidang apa nih ya? Kuliner kah, fashion, atau dunia pendidikan, atau bisnis jasa. Nah, harus rajin nulis, rajin baca, rajin belajar mengenai hal tersebut. Misalnya fokus di bidang travel, maka yang dibahas itu nggak jauh-jauh dari dunia travel, Jangan bahas-bahas tentang hal yang berbeda gitu, supaya brandingnya itu dapat. Jadi orang tuh tahu, oh si Mak Sari ini dia mah tukang jalan, dia hafal banget di dari luar negeri, dia hafal banget dari tempat-tempat bagus misalnya kayak gitu. Jadi bahas hanya satu bidang gitu. Nah, dalam menulis juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama misalnya kayak judul. Dalam menentukan judul juga ada triknya, Mak. Gimana caranya postingan kita itu ketika orang baru lihat depannya aja, ujungnya mereka langsung tertarik, langsung penasaran, pengen ngelihat lagi tulisannya. Nah, kalau dari awal kalimatnya aja udah nggak menarik, itu pasti orang akan scroll, Mak. Jadi kalau di online itu mereka hanya membutuhkan 8 detik untuk memutuskan mereka mau baca, mau nyimak, mau tahu atau enggak. Jadi itu memang krusial banget mengenai judul. Nah, di kelas KMC, kelompok mentoring copywriting, saya mau menuangkan semua apa yang sudah saya pelajari itu ke teman-teman. Jadi saya mau ajarin teman-teman gimana cara bikin judul yang menarik, cara menyusun struktur dari tulisannya, gimana caranya bikin mereka baper, gimana caranya supaya tulisannya itu enak dibaca, gimana caranya tulisan ini orang akan terus-terusan share gitu ya. Nah, itu semua tujuannya adalah untuk meningkatkan branding bagi teman-teman yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk personal branding, untuk branding bisnis, ataupun nanti untuk bisnis karir ke depan teman-teman. Misalnya teman-teman mau jadi penulis misalnya ya. Misalnya yang sekarang bisnisnya adalah tadi jasa travel. Bisa jadi nanti teman-teman malah jadi nulis buku gitu. Nah, jadi dari nulis buku itu bisa diambil juga dari tulisan-tulisan di postingan-postingan Facebook. Jadi dari artikel-artikel itu saya kumpulin, Mak, ke blog. Karena kan kalau di Facebook kan kadang nggak semua tulisan kita yang artikel-artikel bagus kita ya. Kadang kita ada celotehan-celotehan yang pendek-pendek atau ada hal-hal yang guyonan gitu kan ya. Nah, supaya orang juga bisa melihat terus tulisan kita tanpa ada banyak jeda, itu saya kumpulin ke blog, Mak, di murihandayani.com. Jadi, nah dari tulisan yang di blog ini ada sebagian yang masuk ke bukunya Emak-emak Jago Jualan gitu. Jadi ternyata penting banget buat teman-teman tuh ngumpulin tulisan artikel yang sudah teman-teman bikin gitu, dikumpulin di blog. Boleh di blog, boleh di website, ataupun mau disimpan pribadi boleh. Intinya segala karya tulisan teman-teman jangan berlalu gitu aja, karena kan itu harta karun ya. Nah, kemudian misalnya
Kalau di awal kan aduh bingung ya mau nulis apa gitu kan ya, tulis aja dulu yang teman-teman nyaman maunya itu seperti apa gitu. Jadi bisa jadi tulisan yang sekarang masih pendek, baru 1 paragraf gitu kan ya, nanti beberapa hari kemudian teman-teman olah lagi tulisannya dengan tema yang sama tapi mungkin penjabaran jadi lebih detail gitu. Bisa jadi yang tulisan yang udah direvisi ini sebulan kemudian teman-teman angkat lagi nih temanya nih, jadi makin panjang lagi karena teman-teman sudah dari segi sudut pandang yang ini nih yang mau diuliknya nih misalnya kayak gitu. Oke, seru banget deh belajar nulis. Dan ternyata memang menurut saya ya setelah saya pelajari beberapa bulan terakhir ini, ternyata skill yang harus dimiliki untuk teman-teman berbisnis, untuk teman-teman berkarir, yang pertama adalah pintar nulis, kemudian yang kedua adalah skill komunikasi, yang ketiga adalah skill di profesionalismenya di bidangnya apa. Jadi apapun profesi teman-teman, bisnis teman-teman harus ditunjang dengan kemampuan menulis dan kemampuan berbicara. Insya Allah kalau semuanya dilatih itu insya Allah bisa. Karena saya dan teman-teman yang lainnya sudah bisa, saya yakin juga Anda pun bisa. Gitu ya, Mak. Kalau mau ikut belajar di KMC, Kelompok Mentoring Copywriting SBO, bisa langsung aja ke sini ke admin SBO ya. Dalam bulan April ini insya Allah akan ada angkatan ke berapa ya? Saya lupa ya, 8 ya, ada angkatan ke-8. Nah, nanti kalau Mak udah latihan di KMC ini belajarnya 3 bulan atau 2 bulan ya. 2 bulan atau 3 bulan ya, kebanyakan grup ya jadi bingung ya, antara 2 bulan atau 3 bulan. Jadi nanti teman-teman akan dibimbing langsung oleh kami pelan-pelan gitu loh, Mak, step by step, kemudian diperiksain PR-nya segimana progresnya. Insya Allah seru banget deh, dan semuanya belajarnya online, jadi dimanapun Mak berada tetap bisa ikut program-program SBO. Udah gitu aja ya, mau lanjutin baca bukunya, terbalik nih, baca bukunya Mbak Sari, seru banget bukunya tentang properti, perempuan bisa bisnis properti, dari true story-nya Mbak Sari Ningsih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.